mungkin pasar kalian kalau ilegal juga, waduh kacau ya, nggak culture guys. Ya lagi. Halo guys, balik lagi bersama gua Padli Hyber di channel Galeri Hawaji Official. Video kali ini gua bakalan review helm Airseek Eagle ya. Jadi untuk Airseek Eagle tentunya dari brand Airseek Helmet. Nah, untuk sekilas kita lihat dulu untuk di bagian finishing batok ya. Bahannya sendiri untuk si Airseek Helmet ini atau Airseek Eagle, dia tuh pakai bahan ABS thermoplastik guys. Untuk bahannya lumayan ya kalau untuk helm-helm seperti yang di depan kita ini, untuk si Airseek ini. Untuk finishing batoknya dia udah lumayan polos, jadi nggak terlalu banyak lengkukan atau serat-serat ya, atau variasi-variasi lainnya. Cuman kalau misalkan kita lihat dari dipandang-pandang ya, seperti bubuk ranginang sesa ondangan ya, ini hampir mirip-mirip seperti ALV Ultron. Kalau misalkan kita lihat sekilas, jadi dari mulai warna visor dan spoiler belakang, jadi mendominasi seperti mirip ALV Ultron. Nah, karena ALV Ultron juga bentuk spoiler belakangnya dia seperti ini guys, untuk si Airseek Eagle. Tapi mungkin ya keluarnya itu lebih si ALV ya, kebanding si Airseek ini. Jadi nggak tahu mungkin dia terinspirasi dari si ALV, jadi bikin si Airseek Eagle ini guys. Nah, untuk bagian ventilasi di sini dia ada 2 titik, dan tentunya untuk ventilasinya ini udah aktif banget untuk si Airseek Eagle ini guys. Nah, dan untuk di bagian kiri ini kanan ya, bagian kanannya di sini dia polos, nggak ada brandnya, dan untuk di sini juga polos. Nah, cuman kalau untuk di belakang di sini ada Airseek dan Eagle. Ini lambangnya kayak lambang elang ya, burung elang, atau ya kalau Garuda sih terlalu mewah ya mungkin. Ini elang guys. Wah. Nah, untuk berbicara tentang visor, nice. Untuk visornya dia pakai visor pelat, dan tentunya untuk merek visornya dia pakai Norris ya, warna silver. Dan untuk kualitas visor, karena Norris itu tentunya visornya dia udah UV protection dan juga anti baret guys. Dan tentunya kalau misalkan dipakai siang hari ini udah aman banget untuk di visor warna silver ini, karena dia tuh lebih mendominasi untuk sinar matahari itu nggak terlalu nembus ya ke dalam untuk si visor yang Airseek ini guys. Nah, dan di sininya dia ada gerigi-gerigi ya untuk di bagian visornya, karena untuk di visor Norris ini mungkin dia ciri khas di sininya, karena ada yang seperti ini dan juga ada yang polos, tapi kebanyakan yang gerigi kayak gini ya. Kalau misalkan yang untuk buat kayak T-Galaxy ataupun buat yang lainnya, kebanyakan yang polos untuk si visornya. Dan dia ini visornya pelat ya, dibikin pelat, dan untuk visornya benar-benar mirip banget seperti visor si ALV. Dan tentunya di sini juga ada penahan si visornya, visor strovernya guys. Jadi kalau misalkan diturunin ini enggak ngeplos ya, jadi udah ketahan sama si visor strovernya. Untuk karetnya kita lihat dulu untuk dalamnya ya. Untuk di dalamnya di sini, untuk di karetnya dia lebih tipis ya, jadi nggak begitu nonjol ke depan untuk si Airseek Eagle ini. Tapi kalau misalkan kita tutup, ini untuk air hujan masih aman, jadi nggak bakalan tembus ke dalam ya, jadi nggak bakalan masuk untuk ke dalam untuk si airnya ini guys. Nah, dan ini untuk di spoiler permanen. Nah, ini untuk spoiler permanen si Airseek Eagle ini. Jadi ini tuh benar mirip seperti ALV atau di helm NJS Kairos, dan ada satu lagi helm udah lama ya untuk brand itu, di helm Gibbs Sargon. Cuman Gibbs Sargon dari desain bentuk batoknya dia karena lebih kecil, tapi untuk ininya mirip banget. Di sini juga udah ada pembuangan ya, atau buat keluar si sirkulasi udaranya. Jadi anginnya keluar lewat sini guys. Dan nanti kita bakalan cek juga untuk si ventilasi udaranya untuk si Airseek Eagle ini guys. Kira-kira ini udah tembus atau belum untuk di bagian ventilasinya. Karena gue juga belum coba pakai motor atau trek Sunmori gitu ya, pakai Airseek Eagle. Jadi nggak tahu kerasa apa enggaknya. Tapi kita lihat aja nanti udah tembus atau belum untuk si bagian ventilasi udaranya.
Nah, dan untuk di penguncian untuk si R6 Eagle ini guys, dia penguncian pakai microlock atau micromatic. Jadi ini dibikin lebih simpel dan tentunya udah kokoh banget untuk di bagian pengunciannya. Jadi nggak tipis ya untuk pengunciannya, tebal. Dan di sini dia pakai kulit, ini kulit ya, kulit. Dan di sini kayak pakai kulitnya, kalau ini lebih premium ya. Untuk bagian busa di sini dia udah tebal karena dia tuh menyesuaikan dengan lingkar kepala kita untuk si R6 Eagle ini. Meskipun tebal, jadi dia nggak keras. Jadi nanti bagian pipi kita itu kalau misalkan agak sedikit selempit, dia bakalan gini guys. Jadi menyesuaikan ya. Jadi nggak keras ini nggak keras, aman. Untuk busanya udah worth it ya. Untuk di bagian busa, dan di sini ada juga mungkin ya. Nah, dan untuk masalah busanya ini udah lumayan worth it untuk si R6 Eagle ini guys ya. Dan untuk jahitannya dia pakai warna merah. Dan untuk list karetnya di sini ya. Untuk list karetnya di sini lumayan rapih, cuman kokoh sih ya. Kirain gua gitu rapuh, ini kokoh untuk si bagian karet ininya. Dan untuk busanya ini juga udah bisa dilepas pasang. Jadi mari kita buka untuk si busanya guys. Nah, jadi untuk ketebalan si busa R6 ini seperti ini guys. Untuk ketebalannya ya. Karena untuk ukurannya juga untuk R6 ini ML, M4L dan LPM. Jadi kalau misalkan XL juga masuk, cuman agak selimpit. Jadi nanti lama-lama menyesuaikan juga guys. Nah, jadi gue buka gini aja guys, biar nanti masanginnya gampang juga. Nah, untuk di bagian dalamnya ini stropomnya itu dari R6 Eagle seperti ini guys, ya. Jadi stropomnya itu lumayan ya, cuman dia agak sedikit ini ya, jadi nggak terlalu ngepres untuk si stropomnya. Jadi karena mungkin ini bisa dilepas ya, bukan bisa dilepas, tapi kalau misalkan dilepas ini kayaknya gampang gitu ya. Jadi nggak terlalu kokoh untuk si stropomnya ini guys. Untuk si lubang sirkulasi udaranya ini udah tembus, di sini ada ya, coba kita cek dulu. Nah, ini udah tembus di sini guys. Di sini ada jaring ya tuh. Ini udah tembus untuk di bagian sirkulasi udaranya, atau untuk di ventilasi udaranya dia udah tembus. Dan untuk di lubang ventilasinya di sini dia agak lumayan gede, jadi nggak tertutup atau nggak terhalang sama kain ataupun apapun itu yang mengganggu masuknya si angin itu guys. Paling keganggu sama ini ya, bukan keganggu sih, agak kebantu sama ini. Jadi kemungkinan besar kalau si angin itu masuk, jadi nggak terlalu gede ya. Jadi lebih kecil untuk masuknya itu, sedang. Kalau untuk di sininya nggak ada sih ya, aman banget. Tapi cuman untuk di pembuangannya, untuk di belakang ternyata untuk di pembuangan si anginnya itu dia belum aktif guys. Jadi belum aktif tuh ya, dia belum aktif, belum ada bolong seperti yang di depan ini. Jadi poin besarnya untuk bagian ventilasi udara ini dia hanya aktif yang 2 titik. Untuk pembuangan sirkulasi udaranya dia belum aktif guys. Nah, dan mungkin untuk titik lemah ya, atau karena ya mungkin kalian udah tahu sendiri kalau misalkan brand-brand terbaru ya, kalau misalkan brand baru mau itu di brand apapun itu pasti spesifikasi atau perlengkapannya dibikin lebih lengkap. Cuma kalau untuk R6 Eagle ini dia itu belum support intercom ya. Jadi tuh ya. Di sini dia belum ada support intercom. Jadi kalau misalnya yang ada pasti kalian udah tahu ya. Kalau misalnya yang belum tahu apa sih support intercom? Nah, support intercom itu nanti di sini kayak ada bolong, dilubangin sedikit. Jadi buat naruh si soundnya itu guys, atau si speakernya di situ ya. Buat musik, buat menelepon itu fungsinya untuk si intercom ya, bukan hanya gaya-gayaan guys. Jadi untuk intercom itu poin besarnya ya, poin besarnya itu dia tuh kalau misalkan kalian di jalan lagi touring ada yang nelpon, jadi kalian tinggal angkat aja langsung ngobrol, nggak harus pegang HP atau sambil main HP di jalan. Itu bahaya banget guys, karena dilarang dengan UUD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jadi poin besarnya untuk si R6 Eagle ini guys, jadi karena di budget 300 ribuan ya, jadi untuk kualitas batok sih lumayan oke, udah oke. Cuman dia kurangnya itu mungkin dari fitur, karena fiturnya itu dia satu belum support intercom dan kedua belum ramah bagi pengguna kacamata. Jadi di budget 300 ya udah standar lah kalau misalkan segitu ya.
Dan untuk sertifikasi, kalian gak usah khawatir untuk tentang sertifikasi untuk si helm Airseek Eagle ini, karena untuk sertifikasinya dia udah bersertifikasi SNI, jadi udah standar nasional Indonesia guys. Jadi minimal ya kalau misalkan helm itu, meskipun itu helm bagus ataupun helmnya worth it atau culture ya, kalau misalkan anak-anak skena mungkin culture ya, kalau misalkan belum SNI ya agak sedikit ragu ya kalau misalkan enggak SNI, atau ya minimal SNI DOT atau SNI guys. Nah, jadi guys, kenapa gua saranin kalau misalkan kalian mau beli helm minimal ada SNI-nya atau SNI dan juga DOT. Karena kalau udah SNI itu kayak udah punya sertifikat guys. Jadi kalau misalkan ilegal ya kalian tahu sendiri barang-barang ilegal ya, meskipun kualitasnya bagus dan tentunya ya pastinya negara kita itu nggak menerima yang ilegal-ilegal guys. Nah, dan buat kalian juga guys, karena berkendara itu penting ya, usahakan yang ori-ori, karena yang ori itu bukan mungkin, emang bisa menjaga keselamatan kita saat berkendara ya, meskipun itu gak seberapa ya, tapi kalau misalnya kita rapi ya bisa menjaga. Jadi 50%, 50-50 cedera itu nggak terlalu fatal ya. Jadi kesimpulannya gimana guys ya, kalian bisa pilih sendiri untuk si Airseek Eagle ataupun di harga budget 300.000 ya, kalian bisa ambil Airseek Eagle atau mungkin helm-helm lain yang ngimbangin sama harganya. Dan tentunya kalau misalkan untuk urusan harga ya, itu tergantung budget kalian guys. Tapi kalau misalkan kalian mau direkomendasiin helm yang worth it dan culture dan udah SNI dan juga DOT, tenang aja, kalian bisa langsung aja klik atau komen aja di kolom komentar guys. Karena ya kalian kalau misalkan yang ilegal pastinya bahaya guys, dan mungkin pacar kalian kalau ilegal juga, waduh kacau ya, nggak culture guys. Iya lagi. Nah, mungkin segini dulu video dari gua ya untuk pembahasan tentang helm Airseek Eagle ini. Mungkin ada beberapa pembicaraan atau omongan-omongan yang kurang worth it atau yang kurang berkenan ya, yang namanya juga manusia guys ya. Nah, jadi jangan lupa buat kalian di like, di komen, di share, dan di subscribe juga biar gak ketinggalan info atau update terbaru di channel Galeri Hawaji Official. Dan jadi gue ingetin lagi buat kalian yang ada di sekitaran Tangerang atau yang lebih dekat ya, pokoknya di seputar Tangerang ataupun di luar Tangerang, yang mau langsung ke store kita boleh banget langsung aja datang ke store kita. Tentunya kalian pasti dapat potongan harga ataupun cashback ya guys. Jadi thank you banget, saya Fadli Haiber, sampai ketemu lagi.